Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfani dengan NIM 201366032. Berikut saya akan mempresentasikan tentang materi ilmu ukur tanah dari mata kuliah pemetaan kadastral. Pengantar ilmu ukur tanah. Yang pertama, A. Pengukuran tanah surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan dengan surveyor. Dalam keseharian kerjanya, seorang surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah. Misalnya untuk persiapan gambar rencana atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Skala 1:500 artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 dikalikan unit jarak di peta. Sering pemilihan skala pada proyek tertentu bergantung pada kerangka yang telah ada atau kepraktisan dalam membawanya. B. Instrumen survei di masa lalu. B. Instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran, surveying, dan matematika untuk pematokan batas kepemilikan tanah, penempatan atau stakeout, bangunan-bangunan publik, pengukuran, dan perhitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah matematika geometri yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait dengan geometronics yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Kemudian teleskop ditemukan oleh Lippershey pada tahun 1607. Penemuan ini mempunyai andil besar terhadap pengembangan peralatan survei dalam hal peningkatan ketelitian dan kecepatan pengukuran. Pada tahun 1631, Pierre Vernier, orang Prancis, mempublikasikan penemuan instrumen dinamakan Vernier, yang sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Sebelum teleskop digunakan, pengukuran sudut, orang banyak menggunakan tip sight sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Instrumen tersebut dinamakan circumferentor. Berikut adalah gambar dari instrumen circumferentor. Theodolit ditemukan oleh Römer, seorang astronom Denmark, pada tahun
1690, sekitar seabad kemudian, instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan surveying. Pada tahun 1893 diadakan penambahan-penambahan pada bagian-bagian instrumen prototipe itu, sehingga dimungkinkan dipakai pengukuran-pengukuran lainnya dalam kaitannya dengan pengukuran sudut-sudut vertikal dan horizontal. Karena sekarang ini teodolit banyak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengukur sudut horizontal dan vertikal, membuat garis lurus, mengukur bearing, mengukur jarak horizontal dan vertikal, menentukan arah utara. Teodolit sering disebut dengan instrumen universal. Atas dasar fasilitasnya, teodolit dibagi menjadi teodolit vernier sederhana, teodolit mikrometer, teodolit optik, dan teodolit elektronik. Dua jenis yang pertama sudah jarang digunakan. Teodolit modern saat ini adalah tipe optik dan digital. Teodolit modern bersifat kompak, ringan, sederhana, dan tahan banting. Bagian-bagian dan skalanya tertutup, kedap debu, dan kelembapan. Ukuran teodolit ditentukan oleh piringan bawahnya, sebagai contoh 20 cm. Teodolit berarti diameter piringan bawahnya itu adalah 20 cm. Atas dasar itu, ukuran teodolit bervariasi antara 8 sampai dengan 25 cm. Berikut ini adalah gambar dari teodolit. Ini adalah gambar teodolit modern. Dan ini adalah gambar teodolit pertama buatan Amerika Serikat, yaitu oleh Cavell dan Esser. Kemudian lanjut dengan C, klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan. Yang pertama, akurasi yang diinginkan. Yang kedua, metode penentuan posisi. Yang ketiga, instrumen yang digunakan. Yang keempat, tujuan dari survei. Yang kelima, tempat pengukuran. Survei dasar akurasi. Yang pertama, survei planimetris. Survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya, permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi. Yang pertama, garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus, oleh sebab itu garis plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. Yang kedua, sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar dan bukan sudut pada bidang bola. Yang ketiga, meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Lanjut ke yang kedua, survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk muka bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Perhitungan-perhitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi, yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur matematis untuk penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi. Boleh jadi rentang jarak titik-titik itu antara benua satu dengan yang lainnya. Survei geodetis sering digunakan untuk pengadaan titik-titik kontrol teknologi ruang angkasa atau Space Control Points yang selanjutnya akan digunakan untuk titik-titik ikat bagi titik-titik minor pada survei planimetris. Di Indonesia, titik-titik ini banyak diadakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dan sebagian lagi diadakan oleh Badan Pertahanan Nasional.
Survei atas dasar metode penentuan posisi di permukaan bumi. Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi, dibedakan antara terrestris dan extraterrestris. Metode terrestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Metode extraterrestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan. Dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah, bulan, bintang, quasar, maupun yang buatan seperti satelit. Ada berbagai metode extraterrestris yang dikenal selama ini: astronomi geodesi, fotografi, satelit, SLR, satellite laser ranging, LLR, linear laser ranging, VLBI, very long baseline interferometry, transit Doppler, dan GPS, Global Positioning System. Selanjutnya, survei atas dasar instrumen. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit terbuka dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran-pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Kelemahan dari survei ini sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan dan sulit dilakukan pada tempat-tempat padat. Survei ini direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan saluran limbah. Survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah dan sudut dengan kompas atau theodolit. Kecepatan dan akurasi traverse tergantung pekerjaan lapangannya. Sebagai contoh, pada pengukuran batas, dirancang pengukuran dengan transverse terbuka. Sementara itu, untuk pengukuran daerah yang padat, dirancang pengukuran transverse tertutup. Survei transverse cocok untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan waduk atau dam. Survei ini identik dengan survei poligon karena alat yang digunakannya pun sama. Kemudian survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi diadakan wilayah itu dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga-segitiga. Beberapa sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut baseline. Semua sudut diukur dengan transit, kemudian garis-garis lainnya dihitung melalui data ukuran baseline dan sudut-sudut dikoreksi dengan rumus-rumus sinus. Kemudian survei atas dasar tujuan. Yang pertama, survei rekayasa. Survei dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Survei ini terdiri atas tahap-tahap survei topografi, pengukuran kerja lapang, penyediaan spesifikasi kualitas, dan pelaksanaan pengukuran sampai pekerjaan selesai. Survei ini sering juga disebut survei konstruksi. Yang kedua, survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan. Yang ketiga, survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Dengan penentuan perbedaan struktur seperti lipatan-lipatan, patahan-patahan, dan keganjilan-keganjilan formasi dapat menunjukkan sumber mineral berharga. Yang keempat, survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan
data dalam rangka pembuatan peta geografi. Peta itu mungkin dipersiapkan untuk efisiensi atau analisis tata guna tanah, sumber dan intensitas irigasi, lokasi-lokasi fisiografis termasuk air terjun, drainase, permukaan, kurva kemiringan, profil kemiringan, dan kontur. Juga termasuk keadaan geologisnya secara umum. Yang kelima, survei tambang. Suatu survei diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Survei ini terdiri atas survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta permukaan. Pembuatan peta bawah tanah untuk mendelineasi secara menyeluruh pekerjaan dan konstruksi rencana. Rencana bawah tanah, penetapan posisi dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya, dan persiapan peta geologisnya. Pada survei ini digunakan gyro. Yang keenam, survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau barang peninggalan antik peradaban kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya. Yang ketujuh, survei road. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan menggeser garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data yang perlu. Secara garis besar, survei ini terbagi dari yang pertama, survei pendahuluan dilakukan untuk memperoleh peta terkait atau bila perlu dilakukan survei secara besar. Yang kedua, survei awal, yaitu survei topografi untuk mendapatkan lokasi kenampakan-kenampakan, bila perlu dengan pemotretan udara. Yang ketiga, survei kontrol, berupa triangulasi atau transverse atau poligon. Dan yang keempat, survei lokasi, yaitu penempatan titik-titik di lapangan. Kemudian, survei atas dasar tempat. Yang pertama, survei tanah. Beberapa contoh survei ini diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak, dan asimutnya. Pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, perhitungan luas, pemasangan patok batas bidang tanah, dan penentuan lokasinya. Yang termasuk dari survei ini adalah survei topografi, survei kadastral, dan survei perkotaan. Survei topografi menghasilkan peta yang menggambarkan perbedaan-perbedaan permukaan tanah dari hasil pengukuran elevasi dan menggambarkan lokasi kenampakan-kenampakan alam atau buatan manusia. Survei kadastral disebut juga survei tanah publik, yaitu survei batas bidang tanah, rumah-rumah, dan properti lainnya yang dilakukan di pedesaan maupun perkotaan. Survei perkotaan hampir sama dengan survei kadastral, kecuali dalam hal penyesuaian pengukuran dilakukan proporsional dengan harga tanah tempat survei dilakukan. Yang kedua, survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan, pantai, dan pengambilan data garis pasang surut pantai dari badan-badan air tersebut. Selain itu, termasuk dalam survei ini adalah penentuan bentuk permukaan di bawah air untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi navigasi atau pelayaran, keperluan air, konstruksi, bangunan air, dan sebagainya. Survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik, dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan transformasi, koordinat, dan giring dari baseline permukaan tanah ke baseline bawah tanah. Salah satu contohnya survei tambang. Yang keempat, survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Meskipun survei ini mahal, direkomendasikan untuk proyek-proyek pengembangan wilayah.
Karena survei ini dari permukaan tanah, lambat dan sulit ditentukan bagi wilayah yang padat dan rumit. Baiklah, itu hasil presentasi dari saya. Terima kasih.